Oke, coba bayangin deh skenario ini. Senin pagi, Anda baru mau mulai kerja, buka laptop, dan langsung disambut email dari atasan yang isinya, terus terang aja, nyudutin. Atau mungkin pas rapat penting, ide Anda dipatahin mentah-mentah sama rekan kerja. Reaksi pertama gimana? Mungkin perut langsung mules, kepala panas, pengen balas nyerang, atau malah diam aja. Nah, gimana kalau ada cara buat neken tombol jeda di reaksi otomatis itu dan kita bisa ngerespon dengan kepala dingin dan, ya, terkendali. Selamat datang kembali, hari ini kita mau bongkar satu bab dari buku Bridge the Gap yang judulnya provokatif banget. Show up clean atau tampil dengan jernih. Bab ini fokusnya ke satu hal, gimana cara kita ngebawa diri dalam interaksi, terutama pas situasinya lagi panas-panasnya. Jadi, misi kita hari ini adalah ngupas tuntas serangkaian taktik yang sangat praktis dari bab ini. Anggap aja ini semacam kotak P3K buat otak, yang bisa Anda pakai biar tetap tenang dan efektif pas lagi stres. Dan ada satu fakta di awal bab yang benar-benar jadi, gimana ya, kaitan utamanya. Penulisnya bilang, sekali aja emosi kita itu dibajak sama tekanan, misalnya gara-gara emailnya Belin tadi, fungsi eksekutif otak kita itu loh, kemampuan mikir jernih, bisa keganggu sampai 26 jam. Wow. Seharian lebih. Ini nunjukin betapa pentingnya kita punya strategi buat motong pembajakan emosional itu. 26 jam. Itu lama banget. Artinya satu interaksi negatif pagi-pagi bisa ngerusak mood dan produktivitas seharian penuh, bahkan sampai besoknya ya. Oke, yuk kita bongkar. Tampil jernih atau show up clean. Kedengarannya bagus, tapi artinya apa sih secara konkret? Menurut buku ini, tampil jernih itu punya dua pilar utama. Nah, pilar pertama itu soal mengganggu kekuatan tak terlihat. Artinya, kita secara sadar milih buat nggak dikendaliin sama reaksi otomatis kita. Stres, bias, atau cerita-cerita negatif di kepala kita kayak, dia pasti benci sama gue, atau ini semua salah gue. Jadi pengamat buat pikiran sendiri ya, bukan jadi korban. Tepat. Dan pilar kedua adalah memiliki niat yang murni. Ini penting banget. Niat Anda dalam interaksi yang sulit itu harus benar-benar buat memperbaiki situasi. Bukan buat menang argumen, bukan buat ngebuktiin Anda benar, apalagi buat manipulasi. Kalau niatnya udah nggak murni, orang lain bisa ngerasain kan? Oke, jadi ini bukan cuma soal nahan emosi, tapi juga ngelurusin niat di awal. Nah, buku ini juga ngenalin analogi yang ngebantu banget buat ngejelasin apa yang terjadi di otak kita. Mereka ngasih nama panggilan buat amigdala kita, EMI. Betul, si AMY ini digambarin sebagai ratu tekanan di otak. Dia itu sistem alarm kuno yang tanggung jawab buat respons lawan, lari, atau diam. Masalah terbesarnya, dan ini inti masalahnya, AMY kita ini nggak canggih. Dia nggak bisa bedain antara ancaman fisik beneran, kayak dikejar beruang, sama ancaman sosial di kantor, kayak takut dipermaluin pas rapat. Jadi buat AMY, email pedas dari bos itu levelnya sama kayak beruang yang mau berfounded? Persis. Keduanya itu micu respons kimia yang sama, banjur adrenalin sama kortisol. Otak rasional kita, korteks prefrontal, langsung offline. Nah, inilah yang disebut pembajakan amigdala. Kemampuan kita mikir kreatif, empati, nyelesain masalah, langsung anjlok. Makanya kita butuh kotak peralatan ini buat ngerebut kendali lagi dari AMY. Ini dia nih bagian yang paling seru. Bab ini nggak cuma teori, tapi langsung ngasih tas berisi taktik yang terbukti. Ada 10, tapi kalau kita bahas satu-satu berurutan kayaknya bakal bikin ngantuk. Gimana kalau kita kelompokin aja? Dari yang saya baca, kayaknya ada beberapa taktik yang sifatnya pertolongan pertama fisik, ada yang lebih ke judo mental, ada juga yang strategis. Gimana? Ide bagus banget, biar alurnya lebih gampang dicerna ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, yang Anda sebut tadi pertolongan perdama fisik. Taktik-taktik ini dirancang buat nenangin sistem saraf kita secepatnya pas amigdala mulai ngambil alih. Yang pertama, dan ini mungkin paling sering kita dengar tapi paling jarang dilakukan, bernapas. Klasik. Tapi contoh di buku ini bikin jadi nyata banget. Anda baru buka email Senin pagi, langsung dihujani puluhan permintaan mendesak. Rasanya kayak mau tenggelam kan? Nah, daripada langsung panik, kita disaranin buat berhenti, sebentar aja. Bener, berhenti dan ambil satu napas dalam yang benar-benar disadari. Tarik napas 4 hitungan, tahan, terus hembuskan 6 hitungan. Ini bukan sihir loh, ini murni biologis buat ngirim sinyal ke sistem saraf yang lagi panik.
Kita aman. Nggak ada beruang di sini. Ini tombol riset fisik paling cepat. Oke, selain napas, ada dua lagi di kategori fisik ini. Yang satu kedengarannya agak aneh, cubit ibu jari atau gosok batu. Jujur aja pas pertama baca, saya mikir ini bercanda ya. Gimana ceritanya nyubit ibu jari bisa bantu pas kita gugup mau presentasi besar? Haha, ya. Ini namanya teknik grounding. Jadi pas kita cemas, pikiran kita kan melayang ke masa depan, ngebayangin semua yang buruk-buruk. Nah, dengan ngelakuin aksi fisik sederhana yang berulang, kayak nyubit lembut ibu jari atau ngerasain tekstur batu di saku, Anda maksa fokus Anda pindah. Dari kekacauan di kepala, ke sensasi fisik saat ini. Ini kayak jangkar yang nalik kita balik ke kenyataan. Oh, jadi semacam pengalih perhatian yang disengaja. Oke. Dan yang terakhir di kelompok fisik ini, bergerak. Contohnya, Anda lihat postingan politik yang provokatif dari teman kerja. Darah langsung mendidih, jari udah gatal pengen ngetik balasan pedas. Nah, persis. Daripada langsung respons, buku ini nyaranin pergi dari meja Anda. Jalan kaki keliling kantor, naik turun tangga, atau kalau bisa lari bentar. Gerakan fisik itu cara tercepat buat ngebakar hormon stres kayak kortisol. Setelah beberapa menit gerak, Anda bakal balik dengan pikiran yang jauh lebih jernih buat mutusin perlu nggak sih direspons. Mungkin sadar kalau nggak direspons sama sekali, itu pilihan terbaik. Ini menarik. Jadi ketiga taktik pertolongan pertama ini, napas, grounding, sama gerak, sebenarnya bukan buat nyelesain masalahnya ya, tapi lebih ke ngubah kondisi badan kita dulu, biar kita bisa ngadepin masalahnya dengan otak yang berfungsi penuh. Ini kayaknya benang merahnya ya dari semua taktik ini. Tepat sekali. Anda nangkap esensi terbesarnya. Setiap kali Anda milih salah satu taktik ini daripada nyerah sama reaksi otomatis, Anda itu lagi ngebangun jalur syaraf baru di otak. Anda lagi ngelatih otak kalau ada cara lain buat ngerespon stres selain panik. Ini latihan neuroplastisitas dalam tindakan nyata. Oke, setelah pertolongan pertama fisik, kita masuk ke kelompok kedua, judo mental. Taktik-taktik ini kayaknya soal ngubah cara kita mandang situasi di kepala. Yang pertama ini favorit saya. Berhenti melabel, jadilah kamera film. Ini alat yang kuat banget buat nyiptain jarak psikologis. Contoh di buku itu bagus. Seorang manajer penjualan keluar dari rapat yang kacau. Reaksi pertamanya ngelabelin rapat itu bencana. Kata bencana itu sendiri udah penuh emosi negatif dan makin mancing si Ami. Jadi, daripada ngasih label, kita diminta jadi kamera film. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Anda cuma ngamatin fakta-fakta objektif seolah-olah Anda lagi ngerekam. Bukan rapatnya bencana, tapi saya lihat 2 orang naikin suara. Saya dengar kata tidak mungkin diucapin 3 kali. Nggak ada penilaian, nggak ada drama, cuma data mentah. Dengan ngelakuin ini, Anda mindahin aktivitas otak dari amigdala yang emosional ke korteks prefrontal yang analitis, langsung lebih tenang. Setelah kita berhasil nyiptain jarak dengan jadi kamera, langkah berikutnya kayaknya gunain jarak itu buat nemuin ketenangan. Disitulah taktik, cari hening dan ruang masuk. Ini benar-benar keluar dari keributan itu kan? Bener, contohnya pas ngadepin masalah rantai pasokan yang rumit, semua orang panik. Nah, daripada ikut panik, taktik ini nyaranin Anda cari ruang tenang, bahkan cuma di kepala aja. Visualisasinya indah banget. Bayangin diri Anda ada di dalam bola salju. Biarin semua pikiran panik itu jatuh pelan-pelan kayak serpihan salju, sampai air di dalamnya jadi jernih. Ketenangan inilah yang sering ngelahirin solusi. Dari hening, kita pindah ke suara di kepala kita. Taktik berikutnya, ucapkan kalimat reposisi atau mantra. Ini kayaknya buat ngelawan narator negatif di dalam diri kita ya. Tepet. Bayangin Anda mau masuk rapat penting dan pikiran Anda ngulang terus. Jangan sampai salah ngomong, jangan sampai kelihatan bodoh. Itu resep pasti buat jadi gugup. Mantra itu fungsinya buat motong siklus negatif itu. Anda secara sadar ganti dengan sesuatu yang lebih memberdayakan kayak, saya siap, saya di sini untuk berkontribusi. Mengucapkannya berulang kali bisa ngarahin energi mental Anda dari takut ke percaya diri. Oke, satu lagi di kelompok judo mental ini adalah latih rasa syukur. Sejujurnya, ini kadang terdengar klise nggak sih? Gimana rasa syukur bisa bantu pas kita lagi sebel sama orang di kantor? Contoh di buku ini ngejawab itu dengan baik banget. Ada manajer media sosial di klinik gigi yang sukses. Pasien jadi membludak. Akibatnya, staf administrasi kewalahan dan mulai kesel sama dia. Reaksi alaminya kan ngerasa diserang. Kenapa mereka nyalain saya? Saya kan berhasil.
Ya, itu reaksi yang wajar banget sih. Tentu, tapi dengan latihan syukur dia bisa ngubah perspektifnya. Dari mereka nyalahin saya, jadi saya bersyukur kerjaan saya dampaknya sebesar ini. Ini masalah yang baik. Sekarang gimana kita bisa atasin tantangan baru ini bareng-bareng? Rasa syukur di sini bukan ngabain masalah, tapi ngubah bingkai dari ancaman pribadi jadi peluang kolaboratif. Itu perubahannya kuat banget. Oke, kita udah bahas pertolongan pertama fisik dan judo mental. Kelompok terakhir ini kayaknya lebih dalam, soal cara kita proses emosi dan nyusun strategi. Kita mulai dari yang paling liar. Lampiaskan amarah secara pribadi. Ini kedengarannya berisiko, nggak malah bikin makin marah. Pertanyaan bagus. Buku ini ngejelasin tujuannya bukan buat ngeromantisasi amarah, tapi buat ngelepasin energi kimianya secara aman. Bayangin, Anda habis berantem hebat sama mitra bisnis di minggu malam. Dorongan buat ngirim email pedes kan kuat banget tuh. Tapi itu cuma bakal ngerusak hubungan. Sebaliknya, taktik ini nyaranin Anda cari ruang pribadi, mobil, kamar, dan luapin di sana. Teriak ke bantal, tulis semua di kertas terus sobek-sobek. Oh, jadi ini tentang misahin emosi dari tindakan. Rasain emosinya, tapi jangan biarin emosi itu yang ngendaliin tindakan kita ke orang lain. Persis, Anda ngehargain perasaan Anda dengan ngasih ruang buat keluar, tapi caranya nggak ngerusak. Setelah energi kimia dari amarah itu lepas, barulah Anda bisa mikir jernih gimana cara nyelesain masalahnya. Taktik berikutnya lebih strategis, hubungi dewan direksi pribadi Anda. Ini kayak ngebentuk tim penasehat super di kepala kita ya. Bener, pas lagi dilema, bayangin Anda rapat sama 4 penasihat imajiner. Pertama, seorang panutan yang Anda kagumi, apa yang bakal dia lakuin. Kedua, seorang sahabat yang selalu dukung Anda, apa kata-kata penyemangatnya. Saya suka ini. Lalu yang ketiga? Ketiga, seorang pelatih atau mentor yang tegas, apa kritik membangunnya. Dan yang keempat, ini yang paling menarik, seorang penasihat iblis atau devil's advocate. Tugasnya nantang semua asumsi Anda. Dengan konsultasi sama 4 perspektif ini, Anda bisa lihat masalah dari banyak sudut pandang dengan cepat. Dan yang terakhir, mungkin yang paling susah buat banyak orang. Latih memaafkan. Buku ini nekenin kalau ini sering disalahpahami. Misalnya, atasan Anda ngubah jadwal kerja seenaknya. Memaafkan bukan berarti kita bilang, oh nggak apa-apa kok, kan? Sama sekali bukan. Memaafkan dalam konteks ini bukan buat ngebenerin tindakan orang lain. Ini tindakan yang egois dalam artian positif. Ini buat diri Anda sendiri. Nahan dendam itu kayak minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Itu cuma nyakitin diri sendiri. Jadi memaafkan itu lebih soal ngelepasin beban emosional kita sendiri. Tepat. Anda ngelepasin cengkraman emosi negatif itu biar nggak terus-terusan terbajak. Dengan ngelepasin dendam, Anda bebasin diri Anda buat bisa ngedeketin atasan dengan kepala dingin dan ngomongin masalahnya secara produktif. Dari posisi kuat, bukan korban. 10 taktik 3 kelompok. Dari pertolongan pertama fisik, judo mental, sampai strategi emosional. Setelah bahas semuanya, rasanya jadi jelas kalau ini bukan cuma daftar tips biasa ya. Ini sebuah sistem yang utuh. Benar banget. Dan ini ngebawa kita ke pancarahan besar dari bab ini. Pergeseran-pergeseran kecil yang kita lakuin setiap hari lewat latihan ini bakal nyiptain perbedaan besar dalam jangka panjang. Ini bukan soal jadi orang beda dalam semalam. Ini soal secara sadar dan konsisten milih respons yang jernih daripada reaksi yang terbajak. Buku ini juga ngingetin kalau otak kita secara alami bakal nolak cara-cara baru ini pada awalnya kan? Mencoba jadi kamera film pas lagi marah mungkin bakal kerasa aneh. Ngucapin mantra mungkin kerasa konyol. Tentu saja, otak kita itu suka jalan pintas yang udah biasa, jalur marah atau jalur panik. Yang menarik adalah, setiap kali Anda maksain diri nyoba salah satu taktik ini, Anda itu lagi nyebangun jalan baru di hutan lebat otak Anda. Awalnya susah, tapi makin sering dilawatin, jalan itu makin jelas. Sampai suatu saat nanti, jalan respons cernuh itulah yang jadi jalur otomatis Anda. Jadi, intinya, kita nggak harus pasrah jadi korban dari reaksi emosional kita. Sumber yang kita bahas hari ini, bab Show Up Clean, benar-benar ngasih kita peta dan seperangkat alat buat jadi arsitek dari respons kita sendiri. Ini tentang gimana kita bisa merespon dengan sadar, bukan cuma bereaksi secara buta. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan. Dari semua taktik yang kita bahas tadi,
Napas, jadi kamera, marah-marah di mobil, konsultasi sama dewan direksi imajiner, mana yang pas Anda dengar langsung kepikiran, ah yang ini nggak mungkin gue lakuin, atau ini konyol banget. Buku ini seolah nyiratin kalau rasa nggak nyaman atau penolakan awal, itu mungkin justru nunjuk langsung ke area di mana potensi pertumbuhan terbesar Anda ada. Jadi pertanyaannya bukan cuma mana yang paling gampang, tapi mana yang paling menantang buat Anda. Dan apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil minggu ini untuk sengaja nyoba satu taktik yang rasanya paling nggak nyaman itu?